Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10 baik SMA maupun SMK berdasarkan kurikulum 2013 revisi 2019. Langsung saja kita mulai. Bab 1 berisi tentang meraih kedamaian dengan mujahadah, an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Bagian yang pertama yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang berprasangka baik atau husnudzon. Ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Kemudian dari ayat ini ada identifikasi hadis. Kita identifikasi pada ayat ini terdapat lafaz alladzina. Ini alladzina, hukum bacaannya yaitu mutabi'i. Alladzina. Alasannya karena ada harokat kasrah ikuti ya sukun. Di sini yang berharokat kasrah adalah huruf dzal, kemudian ada ya sukun. Ini salah satu contoh identifikasi tajwid. Yang selanjutnya ada kosakata ya ayyuha, artinya wahai, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Kalau digabung, hai orang-orang yang beriman. Ini ada beberapa kata yang terdapat pada ayat tersebut. Selanjutnya yaitu tentang terjemah. Terjemah dari ayat 12 surat Al-Hujurat ini, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari berprasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kemudian asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka tidur sambil menengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Selanjutnya isi kandungan ayatnya. Ayat ini mengandung larangan yang pertama berprasangka buruk atau suudzon kepada orang lain. Yang kedua berbuat tajasus. Tajasus yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga ghibah. Ghibah berarti menggunjing orang lain. Ketiganya merupakan perbuatan yang harus dijauhi karena merupakan sikap yang sangat buruk dan negatif. Kemudian husnudzon ini ada beberapa bagian. Yang pertama husnudzon kepada Allah, yang kedua husnudzon kepada orang lain, dan yang ketiga husnudzon kepada diri sendiri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama husnudzon kepada Allah. Husnudzon dalam bertakwa kepada Allah, maksudnya yaitu meyakini bahwa semua perintah Allah itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Begitu juga dengan larangan pasti berpada apabila berburuk apabila dianggap. Yang kedua husnudzon dalam berdoa. Seorang muslim yang memahami husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa akan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Namun bila belum dikabulkan, maka ia berpikir inilah yang terbaik dan ia akan menerimanya dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga husnudzon dalam berikhtiar dan bertawakal.
dalam berikhtiar harus selalu digandengin dengan sikap tawakal, yaitu menyerahkan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah semata, sehingga ketika ikhtiarnya berhasil maka ia akan bersyukur, dan ketika gagal ia akan bersabar dengan tidak putus asa. Husnuzon yang kedua yaitu husnuzon kepada orang lain. Artinya seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya tanpa diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif. Yang ketiga, husnuzon kepada diri sendiri. Senantiasa mensyukuri apapun yang sudah diberikan oleh Allah dan tidak perlu merasa rendah diri di hadapan orang lain. Boleh jadi kekurangan yang dimiliki oleh seseorang justru itulah kelebihan yang dimilikinya. Hikmah kontrol diri atau mujahadatun nafs. Hikmahnya yaitu meningkatkan sifat sabar dengan tidak cepat memberi reaksi terhadap permasalahan yang timbul. Yang kedua, dapat mencegah perilaku buruk atau negatif dari seorang. Yang ketiga, mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan. Serta yang keempat, terpilihnya hubungan baik dalam berinteraksi dengan sesama. Kemudian hikmah berprasangka baik atau husnuzon. Yang pertama, senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Kedua, terbentuknya sifat percaya diri dalam diri seseorang. Ketiga, gigih, ulet, tangguh dalam melakukan ikhtiarnya sehingga tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan. Serta yang keempat, ridho terhadap takdir Allah, karena tugas manusia hanya berusaha dan menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menerapkan perilaku kontrol diri. Caranya yaitu yang pertama, menghindari dan mematuhi perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridha Allah. Yang ketiga, menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Serta yang keempat, memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah atau zikrullah. Menerapkan perilaku husnuzon. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Selalu yakin bahwa Allah akan senantiasa memberi yang terbaik bagi hambanya. Selalu mensyukuri nikmat dari Allah dan bersikap tawakal, sabar, serta ikhlas atas semua cobaan dan ujian dari Allah. Husnuzon kepada orang lain. Yang pertama, melihat seseorang dari sisi baiknya, kemudian selalu memaafkan kesalahan orang lain, bersikap hormat kepada orang lain, selalu mengingat-ingat kebaikan orang lain, dan melupakan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga, husnuzon kepada diri sendiri. Yakin bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Selalu yakin dapat menyelesaikan semua masalah dan tidak mudah putus asa, serta berusaha sekuat tenaga untuk mencapai semua keinginan dengan kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Bagian yang kedua yaitu Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan atau ukhuwah. Ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Identifikasi tajwid pada ayat ini, contohnya kalimat atau lafaz ikhwatun fa aslihu. Ini hukum bacaannya ikhfa. Alasnya karena dhammah tanwin bertemu huruf fa. Dhammah tanwin ini huruf ta, dhammah tanwin kemudian bertemu huruf fa. Ini contoh identifikasi tajwid. Selanjutnya kosakata innama, sesungguhnya hanyalah al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini ada beberapa kata yang mana kata-kata tersebut sudah tertulis artinya. Selanjutnya terjemah dari ayat tersebut, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini itu Anas radhiyallahu an berkata, dikatakan kepada Nabi sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi menemuinya dengan menunggang keledai. Sedangkan kaum muslimin berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku demi Allah, bahwa keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seseorang dari Ansor di antara mereka, demi Allah, sungguh keledai Rasulullah lebih baik daripadamu. Maka seorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay, dan ia mencelanya. Sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok,
Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelupak kurma, tangan, dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikanlah keduanya. Ini adalah sebab-sebab turunnya ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kandungan ayatnya yaitu bahwa sesama mukmin adalah bersaudara atau ukhuwah. Ada 3 jenis ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan agama dan keyakinan. Yang kedua, ukhuwah Wataniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa walaupun berbeda suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek lainnya. Yang ketiga, ukhuwah Insaniyah atau Basyariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai manusia secara universal tanpa saling membeda-bedakan. Untuk memperkokoh persaudaraan atau ukhuwah, maka harus dilakukan hal-hal. Yang pertama, ta'aruf. Ta'aruf ini saling mengenal. Tafahum, saling memahami. Ta'awun, saling menolong. Dan yang terakhir itu tafakul. Selanjutnya, hikmah dari persaudaraan atau ukhuwah itu bisa menimbulkan sikap saling memahami dan saling pengertian, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, menumbuhkan sikap saling menghormati, menimbulkan tingkang rasa dan tidak mendolimi antar sama, tercipta dan terjalinnya solidaritas yang kuat sesama muslim, dan terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Cara menerapkan perilaku persaudaraan yaitu menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan hidup, saling membantu apabila seseorang muslim sedang mendapatkan kesulitan hidup, mencintai sesama muslim hanya karena Allah, serta memperlakukan saudaranya dengan baik seperti memperlakukan dirinya sendiri. Itulah materi bab 1 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA maupun SMK. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.